Kisah cemburunya cucu Rasulullah, Sayyidina Husain kepada saudaranya Sayyidina Hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat mencintai anak kecil, termasuk cucu-cucunya. Sebelum kita lanjut videonya, tekan dulu tombol subscribe-nya, komen dan bagikan video ini agar bisa lebih bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Diceritakan bahwa Rasulullah, ketika berbicara dengan anak kecil, mensejajarkan diri, agar anak kecil tidak mendongak kepada beliau. Rasulullah juga tidak segan membawa cucu-cucunya, tanpa ada rasa malu, meskipun merupakan manusia paling mulia. Inilah yang kemudian menjadi alasan, Rasulullah disayangi oleh cucu-cucunya. Namun siapa sangka ternyata, Sayyidina Husain pernah cemburu kepada saudaranya. Hal ini terjadi, karena perbedaan cara Rasulullah mencium keduanya. Apakah alasan Rasulullah melakukan hal tersebut? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain merupakan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak dari putri bungsunya yang paling disayangi yakni Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, dengan menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam sebuah tausiah, diceritakan oleh Al-Habib Ahmad bin Novel bin Salim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa Sayyidina Hasan cucunya kelak adalah salah seorang penghuni surga dan wajahnya yang paling mirip dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau menyerupai aku, baik dari rupamu maupun akhlakmu, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri pernah berkata, Hasan menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dada sampai ke kepala, sedangkan Husain menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bagian yang lainnya, yakni dari dada sampai ke bawah. Suatu hari Sayyidina Husain kecil menangis dan datang menemui ibunya yaitu Sayyidah Fatimah. Husain kecil berkata, "Ibu, mengapa kakek lebih mencintai kakakku Hasan? Mengapa engkau berbicara seperti itu wahai anakku?" Jawab Sayyidah Fatimah. Sayyidina Husain kecil lalu mengutarakan alasan kecemburuannya. "Kakek sering mencium kakak Hasan di sebelah, sedangkan aku, kakek hanya menciumku di leher." Kemudian Sayyidah Fatimah membawakan Sayyidina Husain kecil kepada mereka yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kecemburuan cucunya Husain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan tajam dan lama lalu berkata, "Wahai anakku Fatimah, Hasan selalu aku kecup karena dia akan mati diracuni oleh orang terdekatnya dan seluruh isi perutnya akan keluar lewat mulut. Sedangkan engkau Husain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejurus membocorkan Husain kecil cucunya lama sekali. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa terus-menerus." Ucapannya dan pingsan beberapa saat. Setelah siuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali membocorkan tajam. Sambil terus menangis berguncangkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, "Sedangkan engkau wahai Husain sering aku cium di lehermu karena engkau akan syahid dengan lehernya." Mendengarkan ayahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah menahan tangis sambil memeluk lalu Sayyidina Husain yang kelak akan syahid seperti yang telah Rasulullah paparkan. Keluarga kecil penuh cahaya surga itu pun pecah oleh tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengguncangkan alam semesta. Sejarah akhirnya mencatat apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau wafat, Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syahid dengan terputus dari tubuhnya. Dalam pertempuran di Padang Karbala, melawan pasukan Ubaidillah bin Ziyad, Ubaidillah mendapatkan tugas Yazid bin Muawiyah agar Sayyidina Husain mau membayatnya sebagai khalifah setelah Muawiyah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa, pasukan Sayyidina Husain hanya mengunjungi sekitar 72 orang saja. Sedangkan pasukan Ubaidillah bin Ziyad yang dipimpin oleh Umar bin Sa'id bin Abi Waqqas, mengumpulkan 4.000 orang, ada yang mengatakan 40.000 pasukan. Sebagai manusia biasa yang bisa kita bayangkan, andai kita diberitahu oleh Allah tentang takdir cara kematian kita, apakah akan kuat menerimanya? Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sampai pingsan karena diberitahu tentang kematian cucu-cucunya. Semoga akhir hidup kita semua adalah husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab.